Halo, selamat datang di Desir Waktu, channel yang membagikan kisah menarik untuk menginspirasi teman-teman semua. Untuk pertama kalinya, saya Karin akan membacakan sebuah kisah nyata yang berjudul Bersinar Usai Bercerai. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Sepuluh tahun pasca diceraikan hanya karena status Instagram, tiba-tiba saja Davika kembali bertemu dengan Raffi, mantan suaminya. Dengan entengnya, Raffi menginginkan Davika kembali setelah melihat pesona yang terpancar dari wanita berusia 35 tahun itu, padahal ia masih memiliki istri. Mungkin Raffi lupa, bagaimana dulu ia dengan teganya melepaskan Davika dan memilih wanita lain yang secara fisik lebih cantik daripada istrinya itu. Padahal luka itu masih jelas terekam dalam ingatan. Di sisi lain, partner kerja Davika bernama Devano juga setia menanti hati Davika terbuka sudah hampir 5 tahun lamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Davika menerima Raffi kembali atau Davika memulai lembaran baru bersama Devano? Benarkah Raffi sudah berubah atau hanya rasa penasaran saja dengan sosok Davika sekarang yang ternyata lebih bersinar setelah lama ia tinggalkan? Tak sengaja bertemu mantan suami. Baik, kita sudahi rapat kali ini. Saya tunggu laporan selanjutnya di minggu depan, ujar Davika disertai senyuman yang selalu terkembang di bibir ranumnya. Tak hanya parasnya yang cantik, Davika juga tipikal orang yang ramah terhadap siapapun. Wanita berjilbab peach itu membereskan beberapa file dan laptop di ruang rapatnya. Di usia 35 tahun, ia mencapai puncak kejayaan karirnya. Wanita itu berhasil menghidupkan kembali butik fashion yang pernah dirintis kedua orang tuanya menjadi salah satu butik terbaik di beberapa kota di Jawa Barat dan Banten. Selain itu, ia juga menjadi salah satu distributor terbaik dari brand skincare BL Cosmetics dengan penjualan per bulan mencapai 6.800 produk. Tak hanya itu, Davika juga menjadi salah satu selebgram yang sering dilirik beberapa brand ternama untuk menjadi brand ambasador produk-produknya. Bu, ada beberapa brand menghubungi manajer ibu dan meminta ibu menjadi model untuk mengiklankan produk-produknya di Instagram. Bagaimana? Tanya Raisa, sekretarisnya, saat Davika keluar dari ruang rapat. Simpan dulu proposalnya di meja saya ya, Sa. Nanti saya coba pelajari terlebih dahulu. Mungkin keputusannya besok atau lusa, sahut Davika seraya meraih ponselnya di dalam tas. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi. Davika mengangguk seraya tersenyum ramah pada Raisa. Senyum wanita itu terkembang setelah melihat layar ponselnya. Baru saja ia mendapatkan berita dari Umi Masriah bahwa Kinen menjadi salah satu hafidz terbaik di pondok pesantren Al-Madinah. Ah, Kinen anak lelaki yang paling ia sayangi selama 15 tahun itu benar-benar anugerah terbaik yang Allah berikan padanya. Selain parasnya yang rupawan, Kinen juga anak yang saleh, baik, penurut, serta pintar. Alhamdulillah, terima kasih Umi untuk informasinya. Tolong sampaikan kepada Kinen bahwa saya sangat bangga padanya. Terima kasih sudah jadi cahaya di kehidupan Mami, dan minggu depan Mami akan berkunjung ke pondok. Jaga kesehatan ya Saleh. Begitulah isi pesan balasan yang Davika ketik di layar ponselnya. Sebenarnya ia ingin sekali menelepon Kinen. Sudah Umi sampaikan Mam. Kata Kinen, dia ingin menelepon Mami. Apakah Mami bisa menerima telepon dari Kinen sekarang? Tanya Umi Masriah di dalam pesan WhatsApp yang Davika terima. Silakan, Uang. Tak lama muncul panggilan video dari ponsel Umi Masriah. Memang di pondok pesantren Al-Madinah para santri tidak diizinkan memiliki ponsel. Oleh karena itu, Kinen hanya bisa berkomunikasi dengan sang ibu lewat telepon umum di pondok atau video call lewat ponsel wali kelasnya. Assalamualaikum, anak Saleh. Bagaimana kabarnya? Sapa Davika ramah. Alhamdulillah, Kinen baik Mam. Mami sehat? Tanya anak lelaki bermata sipit dan berhidung bangir itu. Alhamdulillah, Mami juga sehat, sayang. Davika tiba-tiba menitikkan air mata. Mami kok nangis sih? Harusnya Mami seneng dong Kinen jadi hafidz terbaik. Ini kado buat Mami yang udah sayang banget sama Kinen dan selalu berjuang buat Kinen. Anak lelaki berlesung pipi itu menguar senyum bahagia. Ia sangat menyayangi Davika, ibunya. Begitu banyak luka yang ibunya tanggung dan kini saatnya ia membuat ibunya bahagia dengan berbagai prestasinya. Oh ya, Mami janji ya minggu depan berkunjung ke sini, Kinen kangen.
pinta Keenan manja. Meski ia laki-laki, tetapi Keenan memang tipikal anak yang sangat dekat dengan ibunya. Wajar saja karena selama 10 tahun ini ia memang hanya mengenal kasih sayang Davika. Ayahnya? Entahlah, Keenan sudah tak mengingatnya. Iya, sayang. Mami pasti datang ke pondok. Setelah berbincang selama kurang lebih 15 menit, ibu dan anak itu memutuskan sambungan video call. Davika mulai mengecek jadwalnya di Google Calendar. Ternyata hari ini ia ada janji dengan pemodal yang ingin membuka cabang La Moda di Bali. Mereka memilih meeting di restoran Hotel Morella. Wanita itu segera turun ke basement dan mengendarai mobilnya. Sesampainya di lobi hotel, ia langsung disambut sekretaris Devano. Davika langsung menghampiri investor sekaligus general manager yang sudah bekerja sama dengannya hampir 5 tahun lamanya. Duduk, Fit, perintah Devano. Gimana, Van? Udah sampai mana pembangunan butik di Bali? Tanya Davika setelah memesan menu. Sebentar lagi rampung, Fit. Tinggal penyelesaian beberapa ornamen dan menata pakaian-pakaian yang akan dipajang. Devano berbicara sambil menyeruput Americano Coffee Latte kesukaannya. Lelaki tampan berwajah blasteran Indonesia, Korea itu menyunggingkan senyuman khasnya. Ia mulai menjelaskan lebih detail mengenai proyek butik yang akan mereka buka sekitar 2 atau 3 mingguan lagi. Fit, menurutku apa nggak sebaiknya kamu juga buka store cabang BR di Bali? Kita buat tokonya bersebelahan dengan butik La Moda. Kemarin aku survei, ternyata bangunan sebelah La Moda masih kosong dan belum ada penyewa. Gimana? Air muka Devano tampak serius. Nanti kita rapatkan secara terpisah ya, Van. Baiknya, sekarang kita fokus dulu dengan peresmian La Moda di Bali. Aku juga emang kepikiran sih buat buka cabang BR di sana, apalagi agen dan reseller aku juga sebagian ada yang domisilinya di sana. Davika memasukkan potongan tenderloin steak ke mulutnya. Sorry, Fit. Ada saus di bibirmu. Devano refleks mengelap saus di bibir Davika dengan tisu. Hal itu sontak membuat Davika sedikit tersentak. Ada rasa aneh yang menjalar di hati Davika. Enggak apa-apa, Van, biar aku aja. Davika langsung menghentikan Devano dan mengambil tisu dari lengan lelaki jangkung itu. Ia tak mau mengembangkan perasaan lebih pada Devano. Trauma masa lalunya masih menjadi momok yang menakutkan baginya. Ia tak mau kembali diperbudak oleh cinta. Toh, cinta dari mantan suaminya pun bisa hilang dengan mudahnya setelah mendapatkan bunga baru. Setelah itu, keduanya sibuk dengan makanan masing-masing sambil sesekali berbincang dan membahas proyek La Moda. Thanks ya, Van. Kamu udah banyak banget bantu aku dari awal aku rintis butik ini. Davika tersenyum tulus. It's okay. Aku juga bantu kamu karena memang proyek ini cukup menjanjikan. Terbukti kan? Selama 5 tahun ini La Moda selalu diburu oleh pecinta fashion. Sejujurnya lelaki yang usianya terpaut lebih tua 3 tahun dari Davika itu sudah lama menaruh hati pada Davika. Namun, ia hanya bisa menyimpan rapat-rapat perasaannya karena Davika tak pernah welcome pada laki-laki. Sebenarnya, bukan Davika tak peka. Wanita itu juga menyadari tentang Devano yang memiliki perasaan lebih padanya. Namun, Davika terlalu takut untuk menjalin hubungan baru. Padahal, perpisahannya dengan sang mantan suami sudah berlalu selama hampir 10 tahun. Davika? Sebuah suara laki-laki yang cukup Davika kenal membuat perbincangan antara dua pengusaha itu terhenti. Kak Raffi? Mata wanita itu membulat sempurna. Devano menatap Raffi dengan raut wajah tak bersahabat. Lelaki itu merasa terusik karena ia tahu betul Raffi adalah mantan suami yang membuat Davika trauma terhadap laki-laki. Fit, ikut kakak sebentar. Tanpa persetujuan Davika, Raffi dengan seenaknya mencengkram lengan Davika. Wanita itu belum sadar sepenuhnya karena terkejut dengan kedatangan mantan suaminya. Devano langsung menghalau keduanya dan menarik paksa lengan wanita pujaannya. Sorry, bro. Saya dan Davika masih ada bisnis yang perlu didiskusikan. Jika Anda ingin berbicara dengannya, tunggulah sampai kami selesai. Setelah menunggu selama hampir 1 jam, Raffi memaksa Davika untuk berbicara dengannya. Fit, kakak enggak akan basa-basi, kakak ingin kita kembali bersama. Mata Davika kembali membulat sempurna. Seketika memuar luka yang ia hapus selama 10 tahun kembali menerjang ingatannya. Jatuhnya talak 2. Mulai hari ini jatuh talak 2 padamu Davika Darmawan.
Sudah kukatakan jangan pernah kamu berhubungan dengan keluargamu lagi, tapi kamu tak mau mendengarku. Kamu malah mengucapkan selamat atas kelahiran anak Kak Aldo. Kamu memang istri kurang ajar. Silakan pergi dari rumah ini. Usiran dari Raffi bak petir yang menyambar tubuh Davika di siang bolong. Raffi menjatuhkan talak 2 hanya karena istrinya membuat status Instagram yang berisi ucapan selamat atas kelahiran putri kedua kakak kandungnya. Memang semenjak mereka memutuskan untuk rujuk, Raffi melarang keras Davika menghubungi keluarga besarnya. Laki-laki itu benar-benar memutuskan tali silaturahmi antara Davika dengan keluarganya. Perih. Sangat perih hati perempuan yang beberapa jam lalu masih bergelar istri dari seorang Raffi Rahmadani, seorang putra dari pengusaha ternama di kota tempat tinggal Davika. Seorang laki-laki yang sebenarnya masih terikat saudara jauh dengan Davika. Ya, kakek Davika dan Raffi masih terikat saudara sepupu. Keduanya sama-sama pengusaha terkenal di bidang perkainan. Perusahaan yang turun-temurun diwariskan pada keluarga sejak tahun 1970-an. Keluarga Raffi jauh lebih mapan dibandingkan keluarga Davika. Apalagi semenjak rumah tangga kedua orang tua Davika retak, hidup Davika berubah 180 derajat. Ia tak lagi sepadan dengan keluarganya yang lain karena usaha kedua orang tuanya mengalami kebangkrutan. Tak tanggung-tanggung, Davika yang terbiasa hidup mewah langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Di usia 18 tahun, Davika mengalami jungkir baliknya kehidupan dengan begitu kejam. Orang tuanya tiba-tiba memutuskan untuk bercerai. Belum lagi rumah yang selama ini keluarganya tinggali hampir 22 tahun lamanya disita oleh bank sampai-sampai mereka harus menumpang di rumah Nina, adik kandung ibunya. Masalah keuangan kembali menjadi momok yang menakutkan bagi keluarga gadis itu. Aldo, anak tertua mereka harus putus kuliah karena terkendala biaya. Selain itu, kenakalan adik bungsunya di SMP yang terjerat kasus narkoba juga menjadi penyumbang jatuhnya hidup Davika. Kak, aku minta maaf. Story-nya udah aku hapus, Kak, pinta Davika setengah memelas. Ia turunkan egonya dan berusaha menenangkan kobaran api di mata Raffi. Davika tak bisa begitu saja menyerah, ia tak mau terlihat kalah di depan keluarga besarnya. Tak mungkin ia kembali pada keluarga besarnya setelah ia membuang mereka hanya untuk kembali bersama dengan Raffi. Sudah cukup, Vika. Tidak ada maaf bagimu, silakan angkat kaki dari sini, usir Raffi dengan penuh amarah. Telunjuk kanan milik laki-laki itu teracung menunjuk ke arah pintu apartemen. Kak, aku cuman ngucapin selamat sama Kak Aldo lewat Instastory. Kenapa kakak sampai marah begini? Kedua alis tebal wanita muda itu bertaut. Ia benar-benar tak mengerti kenapa Raffi harus semarah itu. Kamu bilang cuma, dengan kamu bersikap kayak gitu, kamu sama aja menginjak-injak harga diriku. Kamu lupa bagaimana keluarga besarmu mencibir saat kamu memutuskan untuk rujuk denganku? Hah? Lagi, amarah Raffi meledak-ledak tak terkendali. Ya Allah, Kak, aku cuman ngucapin lewat Instastory. Davika menjambak poni panjangnya frustrasi. Kak, selama ini aku udah nurut sama kakak. Kakak enggak mau aku ketemu keluargaku, aku udah lakuin. Kak, aku bahkan enggak pernah ketemu Mama, Kak Aldo, Irfan, juga keluarga besarku. Aku lakuin semua demi rujuk sama kakak. Terus sekarang kakak dengan mudahnya jatuhin aku talak? Enggak lucu, Kak, ucap Davika. Bibirnya bergetar menahan entakan air mata yang mendesak keluar dari mata sipitnya. Keputusan kamu tuh setengah-setengah, Vika. Buktinya kamu masih mencoba membangun komunikasi dengan keluargamu. Sebagai istri, kamu sama sekali tidak menghargaiku sebagai suamimu. Lagi, Raffi melampiaskan emosinya dengan menggebrak meja minibar di dapur apartemennya. Ya ampun, Kak. Aku lakuin ini biar teman-teman sosmedku enggak curiga tentang masalah yang kita hadapi. Masa iya Kak jika abis kesusahan lahiran sampai disesar, terus aku sebagai adik iparnya cuek aja gitu? Seolah enggak terjadi apa-apa? Lagian apa salahnya sih ngucapin? Toh aku juga enggak dateng kan buat jenguk, cecar Davika. Perempuan berkulit eksotik itu mulai ikut emosi. Genangan air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Tetap aja sama. Kamu tidak mematuhi perintah suamimu. Sekali ucapan talak terucap, mulai saat ini kamu bukan istriku lagi. Hardik Raffi seraya mendorong tubuh Davika. Astagfirullah Kak, pikirkan gimana nasib Kinen?
Ini udah kedua kalinya kakak talak aku. Aku harus gimana biar kakak cabut ucapan kakak? Aku udah korbankan semua demi kakak dan sekarang kakak dengan mudahnya membuang aku dan Kinen? Kakak benar-benar keterlaluan. Kini perempuan berusia 25 tahun itu mulai terisak. Memang benar semua adalah kesalahannya. Salah karena terbujuk rayuan Raffi agar kembali bersama. Davika benar-benar menyesali semuanya. Ia menyesal karena pernah jatuh hati pada laki-laki berkulit putih itu. Wanita itu tergugu meratapi keputusannya rujuk 2 tahun yang lalu. Ia menangisi keputusan yang membuatnya mengabaikan ridho orang tua dan keluarga ketika dirinya ingin kembali rujuk dengan Raffi. Terserah, yang jelas talakku sudah jatuh padamu. Silakan pergi dari sini, usir Raffi sekali lagi. Satu lagi, kamu tenang aja, meski kita bercerai, Kinen tetap anakku dan aku tidak akan menelantarkannya. Sambung Raffi seraya membalikkan badan menatap lurus jendela apartemen. Lelaki itu bersikukuh mengeraskan hatinya pada Davika. Ia sama sekali tak mau menarik kembali ucapannya barusan. Aku harap kakak takkan menyesali apa yang kakak lakukan hari ini padaku dan Kinen. Baik, aku akan pergi. Terima kasih telah menorehkan luka yang begitu dalam pada hidupku. Perempuan berlesung pipi itu sudah tak bisa menitikan air mata. Ini memang salahnya karena sudah menerima Raffi kembali setelah peristiwa KDRT yang dilakukan suaminya 2 tahun lalu. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang? Pulang ke rumah orang tuanya? Ah, rasanya tidak mungkin. Ia terlalu malu. Sejak awal keluarganya sudah menentang keputusan Davika untuk rujuk dengan Raffi. Apalagi Aldo kakaknya, sampai memberikan ultimatum bahwa ia tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi pada hidup Davika. Aldo mencoret Davika dalam daftar keluarganya. Jujur saja, Davika menerima Raffi karena masih berharap lelaki itu akan berubah dan ia pun tergoda dengan kemewahan yang dijanjikan Raffi. Sejak ayah dan ibu Davika bercerai, Davika tak lagi merasakan hidup mewah seperti dulu. Tidak munafik, Davika tak terbiasa hidup sederhana. Ia memerlukan Raffi untuk menyokong gaya hidupnya. Namun, ternyata semua hanya umpan saja. Setelah Davika luluh dan kembali menerima Raffi, nyatanya tetap sama. Raffi hanya berbuat manis di awal saja. Lelaki itu tetap bersikap kasar juga pelit pada Davika. Bahkan, sekarang Raffi menalaknya hanya karena Instastory. Davika bergidik ngeri membayangkan bagaimana amarah Aldo saat tahu dirinya kembali ditalak oleh Raffi. Namun, jika ia tidak pulang, harus kemana ia melangkahkan kaki bersama Kinen? Harus kemana lagi Davika pergi jika bukan kembali pada keluarga yang telah ia tinggalkan 2 tahun lalu? Haruskah pulang? Davika masuk ke dalam kamar dan membereskan barang-barang miliknya. Ia mulai menata pakaian-pakaiannya ke dalam koper besar berwarna abu. Tak lupa ia juga membereskan pakaian Kinen, putra semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun. Pikiran Davika mengawan kemana-mana. Sekelebat memoar 2 tahun lalu mulai bermunculan. Keluarga besar Davika menolak niatnya rujuk dengan Raffi. Memoar itu mulai menerobos masuk ke celah hatinya yang kini berlubang. Sampai mati pun kakak enggak akan pernah setuju kamu rujuk dengan Raffi, ucap Aldo penuh penekanan. Tante juga tidak setuju, Vika. Buat apa kamu balik sama Raffi? Dia enggak pernah hargain kamu. Kamu lupa apa yang udah Raffi lakuin sama kamu. Tante Nina, adik kandung ibu Davika, ikut melarangnya. Begitu pula dengan suami Nina dan beberapa sanak saudara lainnya. Semua menentang keputusan Davika. Kak, Tante, Om, tolong hargai keputusan Vika, pinta Davika setengah memelas. Mama juga tidak setuju, Vika. Mama enggak rela. Mama enggak ridho kamu balik sama Raffi. Apa sih yang kamu harapkan dari Raffi? Raffi udah berkali-kali nyakitin batin dan fisik kamu. Hati Mama sakit, Vika, melihat anak perempuan Mama satu-satunya disiksa sampai memarbahkan leher kamu penuh dengan bekas cakaran dan cekikan. Rasa sakit hati Mama nggak akan mudah hilang. Apalagi Mama baru tahu kalau selama ini kamu hanya diberi nafkah 10.000 sehari. Raffi keterlaluan, Vika. Mentang-mentang kamu hanya IRT, dia jadi senaknya sama kamu. Padahal kamu juga bisa membiayai hidup kamu sendiri kalau Raffi mengizinkan kamu bekerja. Udah cukup penderitaan kamu karena dia, Vika. Mama nggak ridho kalau kamu rujuk sama Raffi. Suara Erna, ibu Davika, bergetar menahan amarah. Bulir-bulir bening meluncur di mata sayunya yang kini mulai menua.
Ia benar-benar tidak ikhlas jika Davika kembali merajut bahtera rumah tangga dengan Raffi. Ia merasa terhina. Raffi benar-benar mempermainkan hidup anak gadisnya. Sejak awal ia memang salah menerima Raffi menjadi menantunya. Ternyata ikatan saudara jauh tak berpengaruh apa-apa pada hidup putrinya. Raffi memang brengsek. Lelaki itu membuat putrinya yang polos ternoda sampai mengandung Kinan. Hingga akhirnya, mau tak mau Erna harus menikahkannya dengan Raffi yang saat itu baru saja bercerai dari istri pertamanya Naila. Ia pikir Raffi akan menjadi suami yang baik untuk Davika. Namun ternyata, ia salah. Pantas saja Naila meminta cerai dari Raffi. Ternyata Raffi memang tak memiliki perangai baik. Belakangan ini baru terbongkar alasan Naila meminta cerai dari Raffi karena Raffi sering melakukan KDRT. Raffi juga sering menuntut Naila untuk selalu tampil cantik dan sempurna di depan teman-teman geng mobilnya. Ternyata perilaku buruk itu, ia lakukan juga pada Davika. Perilaku buruk yang sebenarnya diketahui oleh keluarga besar Raffi. Akan tetapi, semua anggota keluarga seolah menutup mata dan menutupi semua kesalahan Raffi. Hal itulah yang membuat Erna dan keluarga besarnya semakin geram. Emma, kasih kesempatan Kak Raffi sekali aja. Vika mohon, Vika yakin Kak Raffi akan berubah. Dia udah janji sama Vika, Ma. Mama lihat kan? Selama 2 bulan ini Kak Raffi udah nunjukin keseriusannya buat rujuk sama Vika. Dia juga perhatian sama Kinan. Selalu ajak Kinan main, jalan-jalan, ngasih semua yang Kinan mau. Kak Raffi juga udah minta maaf sama Vika, Ma. Vika mau maafin Kak Raffi demi Kinan, Ma. Davika yang dibutakan cinta dan harta memelas pada Erna. Tak menampik Davika yang saat itu masih berusia 23 tahun, tergoda dengan kemewahan yang dijanjikan Raffi. Apalagi setelah mereka bercerai Raffi malah semakin di atas angin. Lelaki berusia 27 tahun itu mendapatkan hadiah mobil dan moge dari orang tuanya setelah bercerai dari Davika. Raffi juga selalu berusaha merebut hati Davika dengan memberikan perhatian lebih pada Kinan. Pokoknya sekali tidak tetap tidak Vika. Mama nggak akan pernah setuju kamu balikan sama Raffi, tekan Erna. Kakak juga nggak setuju Vika. Kamu itu bego apa tolol sih? Bisa-bisanya masih tergoda rayuan si brengsek Raffi. Lupa kamu kalau dia juga udah selingkuh dari kamu, teriak Aldo emosi. Kak, ini hidup Vika. Vika berhak menentukan jalan hidup Vika sendiri. Vika mau maafin Kak Raffi. Vika nggak mau egois, Kinan lebih butuh mami dan papinya. Vika nggak mau Kinan ngerasain jadi anak broken home seperti kita. Plak, sebuah tamparan melayang di pipi Davika. Aldo menamparnya. Jangan samakan papa dengan Raffi. Kilatan amarah terpancar di mata Aldo. Kenapa? Papa sama mama pisah juga karena papa selingkuh kan? Apa bedanya? Bentak Davika sarkastik. Papa nggak pernah nyiksa mama. Papa juga tanggung jawab dengan hidup kita. Papa juga selalu ngasih nafkah mama. Enggak kayak si bajingan Raffi, sanggah Aldo. Mata lelaki itu memancarkan bara api. Kalau mama, kakak, dan keluarga besar kita enggak setuju, aku akan minta persetujuan papa, jawab Davika lantang. Silakan. Mama yakin papa kamu juga enggak akan setuju, gertak Erna. Ia tak habis pikir dengan pemikiran anak gadisnya. Apa yang Davika harapkan dari Raffi? Raffi sangat jauh dari kata baik. Ia sama sekali tidak cocok dijadikan imam. Pokoknya aku akan tetap rujuk dengan Kak Raffi dengan atau tanpa restu dari kalian. Davika yang labil tetap bersikukuh dengan keputusannya. Ia tidak peduli dengan perasaan mama, papa, kakak, dan keluarga besarnya. Egonya lebih tinggi dibandingkan akal sehatnya. Silakan. Sekali kamu keluar dari rumah ini untuk kembali bersama Raffi, kamu bukan keluarga kami lagi. Kami enggak akan pernah lagi peduli dengan apapun yang terjadi dengan hidup kamu. Ancaman Aldo sama sekali tidak menurunkan niat Davika. Perempuan itu tetap bulat dengan keputusannya. Ia pergi meninggalkan keluarganya demi Raffi. Mami lagi ngapain? Tanya Kinan setelah melihat ibunya membereskan pakaian miliknya. Kinan baru saja pulang les berenang ditemani oleh Mbak Rum, asisten rumah tangga di apartemen Raffi dan Davika. Kok baju Kinan dimasukin koper? Kita mau liburan ya, Mi? Tanya Kinan lagi. Anak lelaki berkulit putih itu semakin penasaran karena ibunya hanya diam dan matanya terlihat sembab. Mami habis nangis ya? Celoteh Kinan.
Davika masih enggan menjawab pertanyaan anak semata wayangnya. Mata perempuan itu masih menerawang jauh entah kemana. Kok Mami enggak jawab pertanyaan Kinen sih? Kinen lagi ngomong lo sama Mami. Kinen mulai merajuk. Mami jangan diam aja. Mami berantem lagi ya sama Papi. Berbagai pertanyaan muncul di mulut Kinen tanpa bisa dicegah. Sejak kecil Kinen memang sudah terbiasa melihat pertengkaran antara Davika dan Raffi. Mami, jawab Kinen. Kinen menggoyang-goyangkan tangan Davika. Davika menoleh dan mulai tersadar dari lamunannya. Anak Mami udah pulang. Gimana renangnya, seru? Tanya Davika masih dengan pikiran kalutnya. Bibir wanita itu melengkungkan senyuman yang terkesan dipaksakan. Ih, Mami. Kinen tanya apa? Mami jawabnya apa? Enggak nyambung. Anak lelaki itu merengut. Tadi Kinen tanya apa? Maaf, Mami kurang fokus, sayang, bujuk Davika lembut. Davika mengganjur napas dengan sekali tarikan, berharap hal itu bisa menenangkan gemuruh petir yang beriak di hatinya. Kita mau kemana? Kot, Mami beresin baju Kinen. Kita mau liburan di rumah nenek, jawab Davika setenang mungkin. Wanita muda itu menatap Kinen dengan hati teriris. Sesungguhnya, ia tak mau Kinen menjadi anak broken home seperti dirinya. Dulu papa dan mamanya berpisah saat ia sudah beranjak dewasa, tepatnya kelas 12. Akan tetapi Kinen, rasanya anak lelakinya itu terlalu kecil untuk kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Beneran, Mi? Mata Kinen berbinar. Emangnya Papi ngizinin Mi? Papi enggak akan marah kalau kita ke rumah nenek? Tanya Kinen lagi. Iya dong, Papi ngizinin kita. Kinen sama Mami boleh liburan lama banget di rumah nenek. Davika berusaha tetap tersenyum di depan putra kecilnya. Padahal, sesak itu semakin menggerogoti dada dengan begitu hebatnya. Asyik, teriak Kinen. Ia meloncat-loncat di kamar dengan senyum gembira. Davika menggigit bibir bawahnya, menahan entakan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia mencoba menguatkan hatinya. Ia semakin takut dengan reaksi keluarga besarnya saat ia pulang nanti. Kembali pulang. Davika menyeret 2 buah koper keluar dari kamarnya sambil menggenggam tangan Kinen. Entah harus kemana ia pergi sekarang. Sejujurnya, perempuan muda itu masih ragu jika harus pulang ke rumah ibunya. Namun, jika ia tidak kembali ke rumah itu, harus kemana lagi kakinya melangkah? Pak, andai papa masih ada, mungkin Vika enggak akan segamang sekarang, gumamnya. Setitik air kembali lolos di pipi mulusnya. Ya, ayah Davika telah pergi selama-lamanya meninggalkan kepedihan yang mendalam di hati perempuan itu. Tak hanya di hati Davika, kepedihan itu juga dirasakan oleh Aldo dan Irfan. Diaz, ayah Davika, Aldo, dan Irfan meninggal dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Lelaki parubaya itu mengembuskan napas terakhirnya di dalam angkutan umum dalam perjalanan menuju rumah Aldo untuk menemui cucu pertamanya yang masih berusia 2 tahun. Bukan karena kecelakaan, bukan pula karena terjatuh, beliau tiba-tiba tak sadarkan diri di kursi penumpang. Awalnya ia seperti tertidur di dalam angkutan tersebut. Namun, ia tak pernah bangun meski berulang kali dibangunkan oleh sopir maupun penumpang lainnya. Hal yang lebih menyakitkan bagi Davika, Aldo, dan Irfan adalah saat mengetahui ayahnya meninggal dari viralnya foto almarhum di media sosial. Sebuah postingan dalam grup bernama Kota Tempat Tinggal Davika di aplikasi berlogo F berwarna biru mengagetkan semua pihak. Di sana tertulis caption ucapan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pria parubaya di dalam bus. Pria parubaya itu tanpa pengenal karena tak membawa KTP ataupun tanda pengenal lainnya, sehingga salah satu penumpang berinisiatif memberi kabar keluarganya lewat media sosial. Ia berharap keluarga almarhum segera mengetahui keadaan tersebut. Orang yang pertama kali memberi kabar pada Aldo adalah salah satu teman dekatnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut pecahlah tangis dari putra-putrinya. Tak ada yang mengira bahwa Diaz akan pergi secepat itu. Davika yang saat itu baru saja 3 bulan rujuk dengan Raffi menangis sejadi-jadinya. Ia tak pernah menyangka jika sang ayah akan pergi meninggalkannya dengan cara yang sangat menyesakkan. Kini, sesak di dadanya kembali terasa meski sudah hampir 2 tahun Diaz pergi. Pak, Vika harus bagaimana? Tenggorokan perempuan itu rasanya tercekat. Air mata itu kembali mengembun di pelupuk matanya. Ia merasa kini bukanlah seorang perempuan yang tegar.
Davika melirik sofa ruang tamu. Dari sudut matanya, terlihat Raffi sedang duduk santai memainkan ponsel sambil menonton televisi. Lelaki itu lebih sibuk dengan ponselnya tanpa memedulikan acara yang disajikan di layar datar itu. Sesekali ia tersenyum dan tersipu seraya mengetik sesuatu di ponselnya. Sempat-sempatnya kamu tersenyum, Kak, setelah tega mengusirku dan Kinen. Davika membatin dan tersenyum miring. Nyatanya, lelaki yang sudah ia cintai lebih dari 5 tahun tak merasakan sedikit pun kesedihan di air mukanya. Ia sama sekali tak menyesal telah mencampakkan Davika hanya karena status Instagram. Sebegitu tak pentingnya-kah hidup Davika di mata Raffi? Tak adakah sedikit pun rasa kasih di hati lelaki itu untuknya? Kak, Vika pamit. Davika menghampiri Raffi seraya mencium tangan lelaki itu. Raffi sempat mengerutkan kening saat melihat perilaku Davika padanya. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala untuk memberikan kode pada Raffi kalau ia tak mau Kinen tahu permasalahan mereka. Hati-hati ya jagoan papi, ucap Raffi seraya mengacak rambut Kinen. Papi enggak ikut. Ucapan polos dari Kinen membuat suasana mendadak kaku. Papi banyak kerjaan, sayang. Kinen perginya sama mami aja ya. Sambar Davika mencoba membuat Kinen berhenti berceloteh. Oke, kalau papi udah enggak sibuk nyusul Kinen dan mami ya. Promise, pinta Kinen manja. Raffi hanya mengangguk. Setelah itu, Davika berlalu sambil menggenggam tangan Kinen menuju lobi apartemen. Kinen hanya mengikuti langkah kaki Davika tanpa tahu hati ibunya terluka. Anak kecil itu tetap menyunggingkan senyuman manisnya di sepanjang perjalanan. Saat ini, Davika berdiri di depan gerbang rumah ibunya. Terselip perasaan ragu, apakah ia harus masuk atau lebih baik ia menenangkan diri terlebih dahulu di rumah sahabatnya? Perempuan muda itu bingung. Dadanya bergoncang hebat. Ia takut menghadapi keluarga besarnya. Apakah keluarganya akan tetap menerimanya atau justru akan menertawakan kebodohannya karena dulu memilih Raffi? Mami, kok diam aja sih? Ayo masuk. Kinen udah kangen sama nenek. Ajak Kinen semangat. Assalamualaikum. Tanpa aba-aba Kinen langsung mengucapkan salam dengan suara yang cukup kencang. Perbuatan Kinen sontak membuat jantung Davika berdebar dengan begitu hebatnya. Beberapa kali wanita muda itu menghela napas panjang. Seorang wanita berusia sekitar 49 tahunan segera membukakan pintu untuk tamu yang datang. Meski guratan-guratan usia yang tak lagi muda tak dapat disembunyikan, tetapi wanita itu masih terlihat sehat, bugar, serta cantik. Ia sangat mirip dengan Davika, putrinya. Erna tipikal wanita yang modis dan cukup pandai bergaul sehingga tubuhnya masih langsing meski usianya hampir mencapai kepala 5. Waalaikumsalam. Kinen cucu nenek yang ganteng. Sini sayang, masuk. Erna menyambut Kinen dengan wajah semuringah. Davika langsung mencium tangan ibunya dengan hikmat. Tumben pulang. Kirain udah enggak inget sama mama, sindir Erna. Bisa nanti aja enggak, ngobrolnya? Tunggu Kinen tidur, sela Davika. Wanita itu sudah menebak jika Erna takkan bersikap manis padanya. Namun, ia sadar diri sikap ibunya bisa seperti itu karena sudah terlampau kecewa dengan keputusan putrinya 2 tahun yang lalu. Erna tak menghiraukan Davika dan langsung fokus pada Kinen. Davika menghela napas berat. Bodoh. Kenapa ia begitu bodoh menerima Raffi kembali? Kinen langsung berhambur memeluk sang nenek. Nenek, Kinen kangen banget sama nenek lo, celotehnya manja. Nenek juga kangen banget sama Kinen. Erna membalas pelukan sang cucu dengan hangat. Diciuminya wajah Kinen dengan bertubi-tubi. Nenek tahu enggak, papi tumben lo baik ngizinin Kinen sama mami nginep di rumah nenek. Katanya kita boleh nginepnya lama banget, celoteh Kinen panjang lebar. Erna mengernyitkan dahinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Raffi kembali menalak anak gadisnya? Kok bawa koper besar? Tanya Erna ingin memastikan dugaannya. Erna memang sengaja bersikap ketus pada Davika walau dalam hati sebenarnya ia tak tega. Vika boleh istirahat dulu enggak? Pinta wanita itu datar. Sang ibu hanya mengangguk sambil membantu membawakan salah satu koper ke kamar Davika. Meski Davika sudah tak pernah berkunjung selama hampir 2 tahun lamanya, kamar Davika masih setia Erna rawat. Begitulah hati seorang ibu, seberapa besar pun kesalahan anaknya ia akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Erna hanya sesekali menatap Davika bingung. Setelah dipersilakan masuk,
Anak gadisnya itu mengunci mulutnya rapat-rapat. Tak ada pembicaraan yang terjalin di antara keduanya. Erna meminta Irfan mengajak Kinin bermain. Sementara itu, ia masuk ke kamar dan menelepon Aldo, anak sulungnya. "Assalamualaikum. Al, lagi sibuk enggak?" tanya Erna. "Waalaikumsalam. Enggak kok, Emma. Ada apa?" "Mama perlu bantuan Aldo," sahut Aldo. "Adik kamu." Ucapan Erna terpotong. "Kenapa lagi tuh anak, Emma?" "Irfan bikin masalah lagi," tebak Aldo. "Bukan Irfan, tapi Vika. Barusan Vika datang ke rumah dengan Kinen. Anehnya dia bawa koper. Apa dia berantem sama Raffi lagi atau jangan-jangan Raffi menalak Vika lagi?" Terdengar nada khawatir dari ucapan Erna. "Mama ngapain sih nerima Vika?" "Mama lupa, dia udah lama enggak nganggap kita keluarga. Emma, udahlah biarin aja dia ngurus hidupnya sendiri, toh itu jalan hidup pilihannya dia. Biar dia ngerasain gimana sakitnya ditinggalkan oleh orang-orang yang benar-benar menyayangi dia hanya demi si brengsek Raffi." Ucapan Aldo meletup-letup disertai amarah yang tak terkendali. Rasanya kepala lelaki berusia 29 tahun itu mendidih. Bagaimana ia dan keluarga besarnya tidak marah? Saat kejadian KDRT yang dialami Davika, semua keluarga memberikan supporting system maksimal pada adiknya itu. Davika mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit, melakukan visum untuk menuntut Raffi ke pengadilan, mendapatkan dukungan moral dengan perhatian dan kasih sayang dari saudara-saudaranya. Bahkan, Tante Nina sampai rela merogoh kocek yang cukup dalam untuk menghibur keponakannya itu dengan mengajaknya berlibur ke Singapura. Namun apa yang terjadi? Seminggu setelah pulang dari Singapura, Davika dengan bodohnya memaafkan Raffi dan rujuk kembali. Bagi Aldo, she is a free girl. "Mama nggak bisa Al, biar bagaimanapun Vika tetap anak mama." Mendengar ucapan sang ibu, gemuruh di dada Aldo kembali membesar. "Terserah mama ajalah. Yang jelas, untuk saat ini Aldo belum bisa bersikap baik-baik aja pada Vika. Aldo nggak mau nunjukin rasa peduli pada Vika." Erna menghela napas kasar. Ia tahu bagaimana kerasnya hati putra sulungnya itu. Namun, wanita itu juga tahu jauh di dalam hatinya, Aldo sebenarnya sangat menyayangi Davika. Kemarahan Aldo adalah bukti bahwa ia sangat peduli dengan adiknya. "Ya udah, Mama tutup dulu teleponnya ya. Nanti kalau Vika udah mau cerita apa yang terjadi, Mama kabari kamu lagi. Assalamualaikum." Erna mematikan teleponnya. Wanita cantik yang tak lagi muda itu kembali menghampiri Davika. "Vika, Mama pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kalian." Bersambung. Penasaran gimana kelanjutannya? Pantengin terus Desir Waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi kelanjutan ceritanya.